Halo, assalamualaikum. Ini adalah video lengkap panduan dari awal sampai akhir untuk lapor SPT tahunan Badan tahun pajak 2022 yang kita lakukan di tahun 2023 ini melalui e-form. Ya. Jadi dari awal kita menyusun laporan keuangan sampai dengan bagaimana unduh formulirnya, sampai mengisi formulirnya, sampai dengan kita submit. Ini video cocok untuk Anda yang baru pertama kali akan melakukan laporan pajak online, bukan manual ya. Untuk Anda yang baru pertama kali melakukan pelaporan SPT tahunan badan secara online melalui e-form. Baik, saya meluncur ke bawah. Oke ya. Inilah cara lapor SPT tahunan badan online 2023 dengan e-form PDF plus praktek nyata sampai dengan dapat bukti lapornya. Oke ya. Sebelum lanjut, tentunya kami ingatkan lagi pembaca serta pemirsa Tips Pajak Media dan tipspajak.com untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta kunjungi berbagai media sosial kami agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang dan wajib pajak yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan semakin meningkat, sehingga pada akhirnya Anda bisa melakukan pelaporan pajak sendiri dengan baik, benar, serta hemat. Kenapa hemat? Tentunya karena seluruh tutorial yang ada di sini kami berikan secara gratis, for free, tanpa dipungut biaya apapun. Baik, kita mulai ya. Jadi, tutorial SPT cara lapor SPT tahunan 2023 ini dengan e-form ini nanti akan ada sekitar 18 step ya, ada 18 langkah. Jangan khawatir, ini 18 langkah ini adalah keseluruhan dari kita membuat laporan keuangan. Jadi jika Anda memang sudah punya laporan keuangannya, maka tinggal di skip. Langsung silahkan Anda skip, langsung menuju ke yang Anda butuhkan. Dan silahkan lihat di deskripsi di bawah video ini, di situ ada daftar isinya sesuai kebutuhan Anda ya, sesuai kebutuhan Anda. Jadi Anda bisa langsung skip mana yang Anda butuhkan. Oke, dan jika Anda lebih suka dengan membaca, tidak melalui video, kami sertakan linknya di bagian deskripsi atau bagian bawah video ini ya. Seperti ini tampilannya. Jadi ini untuk Anda yang suka dengan membaca, tidak suka dengan video, silahkan mengunjungi tipspajak.com artikel yang ini. Baik, pertama saya akan jelaskan mengenai e-form. Apa itu e-form PDF? Ya, e-form PDF. Jadi untuk lapor SPT tahunan ini sekarang makin mudah jika dulu harus melalui manual saja, kemudian makin ke sini makin bisa secara elektronik dengan install iSPT. Nah, kali ini sejak sudah mungkin jalan ke tahun kedua atau tahun ketiga, pemerintah telah meluncurkan sistem baru, namanya e-form PDF. Nah, konsep dari e-form PDF ini adalah setiap wajib pajak mengunduh SPT-nya masing-masing ya. Setiap wajib pajak mengunduh SPT-nya masing-masing, tentunya masih kosongan, namun telah berisi identitas dan seterusnya, data-data permanennya, unduh videonya, mohon maaf, unduh file e-form PDF-nya, lalu Anda mengisi, tinggal ketik di laptop Anda ya, tinggal ketik di laptop Anda formulirnya. Jadi seperti kayak manual seperti biasanya kita menulis, namun kita menulisnya di PDF gitu loh. Menulis di PDF. Jadi setelah mengunduh, kita isinya bisa offline. Ya, benar.
Laptop kita hanya perlu online ketika, satu, ketika mengunduh formulir, kemudian dua, ketika submit, ya. Jadi ketika melakukan pengisian telah berhasil terunduh itu, kita melakukan pengisian ini, kita bisa secara offline. Seperti itu ya. Gitu ya konsepnya ya. Jadi kita unduh formulirnya, udah kita unduh, lalu kita lakukan pengisiannya. Pengisiannya tentunya dengan diketik-ketik melalui laptop. Tidak perlu online ya, tidak perlu online, bisa isi ketik-ketik melalui laptop dan kita bisa submit setiap saat gitu ya. Kita bisa submit setiap saat. Jika belum siap ya udah kita save aja, kita lanjut ke kapan-kapan kita mengisikan kembali, seperti itu ya. Begitu juga ketika submit sedang gangguan ya kita nggak tidak wajib di hari yang itu ya, tidak wajib di hari yang sama gitu loh. Kita bisa lanjut ke hari-hari berikutnya. Namun memang sangat disarankan siapkan dulu semua barang, lalu download, ketik-ketik, di-submit di hari yang sama. Memang pengalaman-pengalaman yang sudah ketika kita melakukan submit di hari berikutnya, misal unduhnya hari Senin, kemudian submitnya di hari Sabtu gitu, misal ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ya beberapa kendala terjadi ya, masih ada kemungkinan seperti itu. Itu mengenai konsep e-form ya. Dan berikutnya lanjut ya, kita akan jadi panduannya adalah tetap di sini. Kita panduannya masih pakai ini ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pastikan Anda telah punya akun DJP online. Oke, kita akan praktek masuk ke DJP online ya. Jadi DJP online ini tentunya wajib Anda sudah memilikinya ya, akun DJP online. Jika belum terdaftar maka silakan daftar. Nah, untuk daftar akun ini Anda butuh e-fin. Ya, jika belum punya e-fin, ajukan permohonan dengan mengisi formulir. Lampirkan KTP, NPWP. Petunjuk e-fin ada di sini. Kita lihat sebentar petunjuk e-fin. Nah, ini ada beberapa cara dapat e-fin pertama kali, cara dapat e-fin karena lupa, cara daftar akun DJP online. Jika Anda masih pertama kali, maka silakan. Nah, ini jika Anda belum pernah punya e-fin, maka silakan dapatkan e-fin di artikel ini. Jadi nanti ikuti ya. Ini semua ada di ini. Di alamat website yang ini. Nanti link-linknya ada di sini semua. Oke, untuk dapat e-fin pertama kali, maka temukan Anda ada di KPP mana. Kemudian isi formulir permohonannya. Kemudian lampirkan dokumen pendukung berupa KTP dan NPWP. Seperti itu ya. Oke, kita skip. Kita close lagi, kita kembali fokus. Silakan daftar akun DJP online ya. Silakan daftar akun DJP online. Jika belum terdaftar silakan daftar. Oke, kita akan masuk. Kita ada di nomor 1 dan kita akan memasukinya. Oke, kita masuk ke browser, kita googling, ketik saja DJP online. Maka ada di paling atas ini DJP online ya, di sini. Lalu silahkan masukkan. Ini ada peringatan dari Ditjen Pajak sekarang 20 Januari 2023. Silahkan lakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi nanti di profil silahkan disesuaikan NPWP dan NIK Anda untuk orang pribadi ya. Karena mulai 2024 ini nanti setahun lagi NIK sama dengan NPWP. NIK digunakan sebagai sarana lapor dan bayar pajak. Kita close. Sekarang silakan kita masuk. Oke, silakan masukkan nama NPWP, nomor NPWP, kata sandi, dan login. Oke, kita dibawa masuk ke sini. Ini kenapa tampilan seperti ini? Oke ya. Ini kami memberi contoh dengan salah satu NPWP. Ini sang pemilik telah
memberikan izin ya, pemilik telah memberikan izin bagi kita untuk menggunakan akun ini untuk sebagai contoh edukasi lapor pajak badan. Dan pemilik akun ini ya adalah juga juga mempersilahkan untuk menggunakan akunnya sebagai contoh. Dan diharapkan dengan memberi ini pemilik mendapatkan info yang bermanfaat ya, mendapatkan amal bermanfaat ya, karena bisa membantu orang-orang untuk bisa lapor pajak. Setelah tampilan seperti ini, maka kita akan klik lapor. Dan setelah klik lapor muncul tampilan ini. Berikutnya kita klik e-form PDF. Setelah kita klik e-form PDF, di sini akan muncul histori Anda, histori wajib pajak perusahaan Anda. Di sini muncul 2021, tahun pajak 2021, 2020, 2019 dan seterusnya. Ya, telah muncul recordnya seperti ini. Lalu kita akan klik buat SPT. Nah, setelah klik buat, mohon maaf, kita stop di sini dulu, kita kembali ke depan karena ini poin pertama adalah kita bisa login ke DJP online ya, gitu dulu. Oke, kita pause dulu ya. Nomor 1 kita telah lakukan, pastikan Anda telah punya login DJP online dan kita login DJP online. Kemudian nomor 2, siapkan laporan keuangan dan daftar peredaran usaha tiap bulan. Laporan keuangan minimal ada 2, yakni laporan laba rugi dan neraca. Jika Anda belum pernah membuat atau lupa cara menyusun laporan keuangan, kami telah berikan panduan lengkapnya di sini. Oke, jadi ini all in, semua ada di artikel ini. Kita klik di sini. Nomor 2, siapkan laporan keuangan. Oke, kita akan unduh laporan keuangan ya. Di sini, kita klik di sini ada panduan membuat laporan keuangan dari tipspajak.com. Oke, ada di sini panduan membuat laporan keuangannya. Lengkap di sini ya, kita akan membuat laporan peredaran usaha, laporan laba rugi, daftar aset, neraca, laporan perubahan ekuitas. Kemudian juga, nah ini ada download Excel-nya. Oke, semua ada di sini. Kita buat laporan keuangan nanti di sini. Oke, nomor 2 ini kita akan membuat laporan keuangan. Jadi, oke, kita akan buat laporan keuangan langsung di sini. Silahkan masuk ke sini, lalu unduh nih download Excel. Oke, di sini. Bagaimana mendapatkan file Excel? Ini tipspajak.com bagikan gratis untuk Anda. Download file Excel di sini. Nah, ini contoh laporan keuangan. Kita buka, mana file Excel-nya, download-nya di sini. Baik ya, ini file Excel ini jika Anda buka di browser, munculnya langsung dibawa ke docs.google.com. Jadi saran kami langsung unduh saja file ini. Oke, klik file, kiri atas file, klik download Microsoft Excel. Ya, download Microsoft Excel. Ini lihat di kiri bawah. Kiri bawah telah muncul contoh laporan keuangannya dan kita buka sekarang. Nah, setelah terunduh, ini file Excel-nya. Silahkan dibuka. Di file Excel ini, bentar, ini saya menyingkir dulu nih, biar tidak menutupi. Nah, pindah ya ke kiri ya. Atau ke atas saja.
Oke, di file Excel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sheet ya. Ada 6 sheet yang kami telah berikan untuk Anda. Yang pertama adalah baca dulu. Oke, ini baca karena petunjuknya baca dulu, maka Anda harus membaca ya. Di sini adalah contoh laporan keuangan 2022. Sebentar, ini masih terlalu kecil, saya zoom out ya, zoom in. Contoh laporan keuangan 2022 untuk SPT tahunan yang akan kita laporkan di Januari sampai dengan April 2023. Contoh di sini adalah PT Tips Pajak Media yang baru berdiri tahun 2020 sehingga masih dikenakan PPh final 0,5%. Dokumen ini cocok untuk siapa? Cocok untuk 1. Anda yang baru pertama lapor SPT tahunan ya. Kemudian Anda yang belum pernah menyusun laporan keuangan badan usaha. Oke. Jika nanti merasa terbantu, silakan donasi di Saweria. Ini ya, apa ini Saweria ini, nanti langsung klik aja di sini. Anda bisa donasi kepada sang pembuat konten. Di sini silakan berdonasi, bisa dari Rp5.000 sampai dengan berapapun jika Anda merasa terbantu. Baik, cocok untuk ini. Juga cocok untuk Anda yang sudah pernah namun laporan keuangannya hilang atau entah kemana. Jadi itu juga bisa Anda gunakan. Dan perlu kami garis bawahi bahwa ini adalah contoh laporan keuangan yang sederhana ya. Tentunya ini yang sederhana. Jika perusahaan Anda telah besar, telah kompleks, tentunya tidak akan bisa menggunakan yang seperti ini. Namun yang di sini kami highlight lagi adalah format laba rugi, format neraca, format laporan perubahan ekuitas itu sama, hampir sama. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah seperti ini nanti. Oke, langsung next. Kita akan membuat laporan mengikuti step by step-nya. Sudah kami urutkan dari kiri. Langkah pertama adalah susun peredaran usaha Anda tiap bulan. Oke, contohnya seperti ini. Silahkan Anda susun laporan omset Anda setiap bulannya. Ya. Anda buat di sini nanti Anda breakdown lagi berapa omset Anda dan berapa pajak yang harus dibayarnya. Anda harus tuangkan dalam laporan peredaran usaha ini. Ini sangat mudah, sangat gampang. Silahkan isikan per Januari, Februari, Maret, April sampai Desember berapa omsetnya dan berapa yang harus dipotong PPh finalnya. Sekali lagi, ini adalah contoh wajib pajak yang masih berhak untuk dikenakan PPh bersifat final 0,5%, yang dikenal juga dengan PPh UMKM, yang dikenal juga dengan PPh PP 23. Baik ya. Setelah itu kita menuju ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan berapa laba kita dalam satu tahun. Jadi judulnya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Oke. Jadi berapa omset kita, berapa HPP kita, berapa laba kotor, berapa biaya-biaya, dan berapa laba bersihnya. Ada di sini. Silahkan dicantumkan di sini. Kemudian ini yang sering jadi pertanyaan adalah PPh 0,5%. Ini PPh-nya ini mengikuti perusahaan Anda. Jika Anda sudah tidak berhak atas ini, ya, jika Anda sudah tidak berhak atas 0,5%, Anda sudah harus menggunakan tarif umum, maka Anda harus ikuti tarif umumnya. Misal ini PPh finalnya silahkan Anda ganti, pajak penghasilannya bukan lagi 0,5%, ini dihapus. Misal adalah sudah tarif final, sudah tarif normal, ya, misal sudah tarif normal ya silahkan diisi. Misal nih pajaknya adalah 11%, ya udah diisi ini kali 11%, jadi pajak Anda 9.200.000 rupiah sekian. Ya, kita undo. Ini karena masih terutang PPh final 0,5%. Baik, silakan ditanda tangan nanti di bawah.
Setelah itu kita akan menuju ke daftar aset. Daftar aset ini adalah apa-apa aset yang dimiliki oleh perusahaan Anda, dan juga mencantumkan mengenai penyusutan aset, karena penyusutan itu bisa dibiayakan ya. Penyusutan itu atas aset-aset yang mendukung operasional perusahaan tentunya bisa dibiayakan. Silahkan tuliskan di sini, contohnya di sini. Ini contoh di sini adalah PT Tips Pajak Media ini memiliki peralatan komputer dan kantor yang dibeli tahun 2020 ya. Harga belinya 5 juta masing-masing. Kemudian penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 2,5 juta. Ini dari mana? Ini adalah belinya 2020 di Januari ya. Jadi penyusutannya sudah jalan 2 tahun. Ya, 2 tahun ya, berarti jadi Januari tahun 2020 dan 2021 ya, 2 tahun. Ini untuk peralatan ini umurnya hanya 4 tahun sehingga penyusutan per tahunnya adalah 25% ya, 25%. Nanti langsung masuk aja ke sini adalah seperempatnya. Per tahunnya seperempat, jadi per 2 tahunnya adalah setengah. Nah, penyusutan tahun berjalan atau tahun 2022 ini adalah seperti ini di seperempatnya, 25%-nya. Sehingga akumulasi penyusutan adalah 3.750.000, sehingga nilai sisa buku per akhir tahun 2022 adalah hanya tinggal di 1.250.000. Seperti itu ya. Nah, dan yang bisa dibebankan mana? Bisa dibebankan adalah ini. Rp2.500.000. Oke. Berikutnya kita akan menuju ke neraca, atau yang sekarang disebut adalah laporan posisi keuangan. Sekarang istilahnya adalah laporan posisi keuangan. Ada sedikit beda, Anda perlu perhatikan baik-baik. Di judul ini adalah jika laporan laba rugi itu adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, jika neraca itu adalah per 31 Desember 2022. Jadi neraca ini adalah dari satu titik di akhir tahun ya, satu titik di akhir tahun kondisinya berapa. Nah, ini ketika dilakukan audit, ketika dilakukan stock of name untuk PT Tips Pajak Media ini, per 31 Desember ada kas sekian, bank sekian, persediaan barang dagangan sekian. Oke, persediaan barang dagangan sekian. Ini dari barang dagangan 20 juta ini diambil dari laba rugi C17. Anda bisa tracing laba rugi C17, oke, persediaan akhir. Di laba rugi, kita sedikit kembali ke laporan laba rugi. Ini adalah menghitung harga pokok penjualan, ini adalah persediaan awal ditambah pembelian dan biaya-biaya terkait pembelian dikurangi persediaan akhir, ketemu harga pokok penjualan. Baik, sudah. Masukkan aktiva-aktiva Anda, aset-aset Anda. Di sini masukkan di sini, masukkan di sini, sehingga total adalah sekian. Nah, prinsip dasar, prinsip yang wajib SPT di neraca adalah aktiva harus sama dengan pasiva. Adalah total aset harus sama dengan total ekuitas dan modal atau total utang dan modal. Nah, di per akhir tahun ini hutang-hutang tidak ada, jangka pendek tidak ada. Lah, modal awal adalah 100 juta, laba ditahan tahun sebelumnya adalah 31.100.000. Laba ditahan tahun sebelumnya adalah laba yang telah diperoleh oleh perusahaan ini yang tidak diambil. Oke, yang tidak diambil sampai dengan tahun sebelumnya, artinya sampai dengan tahun 2021 yang labanya tidak diambil, masuknya ke sini. Nah, ini ada laba rugi tahun berjalan adalah sekian ini, sehingga totalnya adalah sekian. Cocok ya, cocok. Itulah neraca. Berikutnya kita buat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah seperti ini, mencerminkan perubahan ekuitas ya, perubahan ekuitas atau hampir sama dengan modal, seperti itu kira-kira. Modal awalnya per 1 Januari 2022 adalah 100 juta, laba ditahannya adalah sekian ini, laba tahun 2022-nya adalah sekian ini. Mohon maaf, ini adalah modal awal. Oke, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya adalah seperti sekian, laba sekian, belum ada pengambilan prive, dan modal akhir adalah di sekian.
Ini pastikan ini cocok dengan ini ya. Seperti itu. Selesai. Ya, selesai laporan keuangan ini telah selesai menyusunnya. Lalu silahkan seluruh laporan keuangan ini Anda harus cetak, Anda harus tanda tangan, Anda harus stempel dengan cap perusahaan, kemudian jadikan PDF atau scan jadi PDF. Karena ini nanti peredaran usaha, laba rugi, neraca ini wajib untuk Anda unggah di laporan SPT tahunan Anda. Ya. Kita selesai di tahap laporan keuangan dan berikutnya kita akan menuju ke kembali ke ini tadi. Nah, ini nomor 2 adalah itu tadi ya. Saya turun lagi. Bentar. Oke. Kita masuk ke langkah ketiga adalah nih, cetak laporan keuangan, tanda tangan nih oleh direktur, kemudian stempel perusahaan lalu scan jadi PDF. Berikutnya, pastikan laptop atau PC Anda telah terinstall Adobe Acrobat Reader DC 32 bit. Nah, ini kenapa kami sarankan 32 bit untuk tahun 2002 yang lalu. Ini hanya bisa diisi dengan Acrobat Reader 32 bit, jika 64 masih belum bisa. Namun tahun ini sudah bisa sih, di 2023 sudah bisa untuk di 2023 ini sudah bisa menggunakan 64 bit. Panduan lengkapnya untuk unduh Acrobat Reader ada di sini. Kami bukakan sekalian. Cara install Acrobat Reader 32 bit. Cara installnya adalah seperti ini. Silahkan buka ini SPT akun DJP online tadi Anda yang tadi, masuk ke ini ya, kita ke home dulu. Home-nya seperti ini. Lalu kita buka lapor ya, kita klik lapor, lalu klik e-form PDF. Lalu ini ada unduh Adobe PDF Reader. Klik di sini, kemudian klik di sini Adobe Acrobat Reader DC. Nah, Anda akan dibawa ke sini. Ini lalu silahkan masukkan Windows Anda, OS Anda apa. Lalu setelah OS Anda apa, lalu pilih language. Bahasanya kita Inggris aja. Lalu select version. Nah, select version ini kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan ya? Oh iya, nggak kelihatan. Di sini select version ada dua pilihan, 64 bit dan yang tanpa ada tulisan bitnya. Jadi saya sarankan untuk memilih yang English for Windows aja, yang tidak ada tulisannya 64 bit ya, biar langsung bisa gitu aja. Lalu untuk kecilin lagi, untuk ke bawah ini saya tidak usah klik ini karena sudah punya antivirus ya, sudah punya antivirus, dan langsung ini klik download Acrobat Reader. Oke, sudah muncul di kiri bawah itu Anda, di kiri bawah laptop Anda, browser Anda. Langsung open with, silahkan diinstal ya. Silahkan diinstal dan oke. Itulah tadi cara untuk mengunduh dan install Adobe Acrobat Reader DC, sehingga jika Anda sudah punya ini, maka Anda akan bisa untuk buka SPT tahunan dengan e-form. Baik, kembali. Saya close. 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 Kita telah selesai di nomor 4 ini. Kita lanjut. Sekarang kita nomor 5, login di DJP online.
Nah, kemudian kita akan unduh SPT nih. Nomor 5 ini adalah kita unduh SPT ya. Kita akan unduh SPT-nya. Caranya seperti ini. Tadi login tadi, kita halaman awal login, kemudian kita pilih lapor ya, kita pilih lapor, lalu pilih e-form PDF, lalu buat SPT ya, lalu buat SPT. Lalu buat SPT di sini pilih tahun 2022, pilih rupiah, kemudian pilih pembetulannya ke 0, lalu metode pengiriman token adalah email ya. Pilih email lalu udah kirim permintaan. Tampilannya adalah seperti ini, mohon sabar menunggu. Baik, kita sabar kok. Sukses ya, sukses unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Lalu kita tutup. Di kiri bawah nih sudah muncul nih file yang barusan kita unduh nih di kiri bawah ya, di kiri bawah ini. Nanti silahkan buka, jangan langsung buka di filenya, namun pilih yang panah ini. Nah, pilih yang panah ini ya. Pilih yang panah ini lalu show in folder. Ya, show in folder. Lalu setelah show in folder, pastikan Anda klik kanan dan open with Adobe Acrobat Reader. Jangan double klik ya. Jangan double klik, tapi klik kanan lalu open with Adobe Acrobat Reader. Open with Adobe Acrobat Reader dan sesaat lagi akan muncul. Mana sebentar. Nah, ini ya, sudah terbuka Adobe Acrobat Reader-nya. Oke, seperti ini. Tampilan pertama adalah seperti ini. Ada identitas Anda, kemudian ini kita klik ini biar lebar. Oke ya. Tampilannya pertama adalah seperti ini. Oke, sebentar, kita tahan dulu. Kita telah berhasil membuka e-form PDF-nya. Sekali lagi pastikan bukanya di Adobe Acrobat Reader ya, jangan di browser. Kalau double klik seringkali langsung muncul ke browser. Nah, kita langkah kelima. Itu tadi langkah keenam sudah. Dan kita sekarang mulai sampai di angka 7. SPT telah terbuka dan kita akan isikan angka-angkanya. Tips pengisian SPT ini adalah jangan sampai ada sel berwarna merah ya, jangan sampai ada yang merah. Lalu tips dari tipspajak.com adalah isi SPT itu dari belakang, yakni dari lampiran 6, 5, 4, 3, 2, 1, induk dan lanjutan. Dan setelah ini kita akan isi lampiran dari belakang ya. Oke, kita meluncur. Isi lampiran SPT. Isi SPT ada di belakang, maka kita langsung menuju ke lampiran 6. Lampiran 6 kita klik buka. Ini adalah lampiran 6 ini. Di lampiran 6 ini Anda harus mengisikan jumlah kepemilikan saham perusahaan Anda di perusahaan lain. Maksudnya adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan Anda di perusahaan lain. Anda isikan di sini. Namun jika perusahaan Anda tidak punya saham di perusahaan lain, maka silakan dikosongi. Di sini juga akan diisikan daftar utang dari pemegang saham. Jadi misal pemegang saham memberikan utang ke perusahaan Anda harus ditulis di sini. Dan berikutnya daftar piutang kepada pemegang saham. Jika perusahaan Anda memberikan piutang kepada pemegang saham, maka harus Anda tulis di sini. Gitu ya. Clear. Jika tidak ada transaksi 3 ini, maka langsung kita menuju ke lampiran 5. Oke, kita akan buka lampiran 5. Setelah klik lampiran 5, klik buka ya.
Ini adalah tampilan lampiran 5 dan silakan tuliskan nama pemegang saham dan nama pengurus di sini ya. Yuk, kita isikan. Isikan NPWP-nya, isikan modal yang telah disetor. Tuliskan di sini ya. Untuk menambah, klik di sini, tambah. Dan untuk menghapus, klik lagi, diklik yang selnya, diklik barisnya lalu hapus. Seperti itu. Lanjut. Kita akan mengisi daftar susunan pengurus. Isikan nama pengurusnya. Langsung ketik di sini ya. Direktur. Kemudian kalau CV kan minimal ada 2 ya, direktur dan komisaris atau komanditer, silahkan diisi lagi. Taufik Hidayah misal, Jakarta Timur, misal ini komanditer atau komisaris. Sudah, seperti ini. Harus Anda isikan, jangan sampai ada yang berwarna merah. Setelah selesai, kita scroll up ke atas, kita pilih lampiran keempat. Lampiran keempat lalu buka. Di sini adalah kita harus menuangkan PPh yang telah dikenakan pajak bersifat final. Contoh, bunga deposito, bunga tabungan perusahaan Anda, lalu bunga diskonto obligasi, kemudian penjualan saham di bursa efek, kemudian yang sering lagi adalah ini, jual tanah dan bangunan, kemudian menyewakan tanah dan bangunan milik perusahaan Anda, kemudian jasa konstruksi itu telah dikenakan final, masuknya di sini semua, lalu pelayaran, lalu transaksi derivatif, dan yang tentunya adalah yang perusahaan yang telah dikenakan PPh final ya, itu adalah penghasilan UMKM atau dulu dikenal PP23. Bang, di sini tidak ada, Bang. Ya, memang tidak ada, jadi langsung dituliskan di sini. Masukkan ke nomor 14, klik tambah. Ya. Penghasilan objek PP23. Ya, penghasilan objek PP23 ini sekarang sudah dihapus ya, sudah terganti oleh aturan baru, namun materinya sama. Namun tidak apa-apa, nih tuliskan saja masih seperti ini. Pilih dasar pengenaan pajaknya. Ini tadi berapa omsetnya? Omsetnya di 840 juta. Tuliskan ini di 840 juta. Lalu tarifnya silahkan tuliskan di sini 0,5% dan sehingga ketemu angka 4.200.000 rupiah. Sesuai ya dengan yang awal tadi. Lalu kita turun ke bawah, ada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nanti masukkan aja di sini jika Anda mendapatkannya. Misal sumbangan, hibah, atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Lalu sisa lebih yang diterima oleh lembaga pendidikan ya. Seperti itu. Jika tidak ada, maka ternyata silahkan dikosongi. Dan yang paling penting adalah ini tadi, masukkan di sini. Ini yang paling vital untuk objek, untuk perusahaan dengan contoh seperti ini. Berikutnya kita menuju ke scroll ke atas lampiran 3. Klik buka. Lampiran ketiga ini adalah silahkan masukkan kredit pajak ya, kredit pajak. Misal perusahaan Anda telah dipotong PPh pasal 22, termasuk impor ya, masukkan di sini. Kemudian juga telah dipotong PPh 23 juga masukkan di sini. Sekali lagi, nilai kredit pajak yang artinya PPh yang tidak bersifat final. Jika tidak ada tentunya kita kosongin. Dan ini contohnya ini tidak ada. Jika ada maka harus Anda masukkan nama pemotong, pemungut, NPWP, jenis penghasilan, objek output, ya, nomor bukti, tanggal bukti, alamat pemungut atau pemotong, dan NTPN-nya jika Anda bisa mendapatkan NTPN-nya. Berikutnya kita masuk ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini kita sudah mulai akan menuangkan ya. Kita mulai melihat lagi di kita tadi di ininya tadi. Laporan keuangan yang telah kita bikin tadi.
Lampiran 2 ini adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya komersial. Sedikit kami jelaskan konsepnya, ini penting. Jadi menurut di pajak itu, biaya di breakdown menjadi 3. Adalah harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Ini harus sesuai nature-nya ya, sesuai sifat-sifatnya. Harga pokok penjualan ini adalah melekat pada harga pokok penjualan. Misal Anda dagang, Anda jualan barang A, harganya 400 juta. Nah, itu harga belinya, atau kalau istilahnya ada kulakan, atau harga belinya itu berapa plus biaya angkut yang melekat di dalamnya tentunya. Kemudian biaya usaha lainnya, ini contohnya adalah biaya administrasi, biaya kantor, dan seterusnya yang tidak terkait langsung dengan penjualan barang itu tadi, harga pokok penjualan tadi. Kemudian biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Itu ya. Dan kita akan lihat, oke sebentar kita cek dulu. Coba kita lihat Excel kembali. Nah, kita akan menuangkan nih angka-angka di Excel ini ke sini ya, angka-angka dari Excel ke sini. Kita buka laba rugi ya, kita buka laba rugi karena ini tadi adalah di laba rugi. Harga pokok penjualan. Oke, ini bisa kita lihat. Harga pokoknya ada pembeliannya di 650 juta. Oke, kita tulis pembelian di 650 juta. Pembelian 650 juta. Lalu, apalagi nih? Biaya transportasi 30 ya, biaya transportasi 30. Lalu persediaan awal 10, persediaan akhir 20. Persediaan awal 10, persediaan akhir 20. Persediaan akhir 20. Ya. Baik, sudah kita tuangkan di sini angka-angka tadi. Lalu biaya usaha lainnya adalah biaya pegawai 48 juta. Masukkan di sini 48 juta, lalu apa lagi? Biaya sewa 20 juta. Listrik, internet, penyusutan adalah 2.500.000. Penyusutan ada di sini. Rp2.500.000. Listrik, internet, biaya lain adalah 7.200.000 ya. Baik, sudah? Sudah masuk semua? Oke. Ini kita masukkan unsur-unsur di sini masuk semua ke SPT tahunan ya. Laba bersih 92 sehingga total biaya adalah 474.700. Oke, kita buka lagi. 474.700 ya, sudah betul. Kita sudah mengisi di lampiran 2 ini. 712. Dan kita scroll ke atas lagi dan kita menuju ke lampiran 1. Pilih buka. Nah, ini silahkan masukkan di sini. Namun sebelum ini saya ingatkan kembali terkait biaya terkait ini sudah levelnya menengah ya. Level menengah. Jadi jika Anda ada biaya sewa 20 juta, maka Anda itu wajib untuk memotong ya, memotong dari yang dapat duit, memotong dari yang punya rumah. Jadi misal Anda mengeluarkan uang 20 juta ini, Anda harus memotong 10%-nya atau 2 jutanya untuk disetor ke negara. Jadi misal Anda sewa ini 20 juta, maka Anda harus memotong 2 jutanya untuk diserahkan ke negara, disetor ke kas negara. Itu namanya PPh final atas penyewaan tanah dan bangunan. Kita menuju ke lampiran 1. Kita di sini adalah penghitungan penghasilan neto fiskal. Berapa penghasilan neto fiskal Anda yang dikenakan pajak? Nah, peredaran usahanya
Untuk yang kuning-kuning ini artinya sudah nge-link dari yang, sebelum-sebelumnya. Itulah kenapa mengisi SPT adalah dari belakang ya. Kuning-kuning ini sudah nge-link dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita masukkan omset kita. Ya seperti ini ya, omsetnya 840 juta sehingga penghasilan neto komersialnya adalah 92.300.000. Cocok dengan laporan laba rugi. Nah, berikutnya ini yang penting adalah karena perusahaan ini masih dikenakan PPh final 0,5%, seluruh penghasilannya adalah dikenakan PPh final 0,5%, maka ini masukkanlah di nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final. Atau penghasilan ini atau keuntungan ini semuanya telah dikenakan PPh final. Masukkan di sini. Ya. Seperti itu. Lalu penyesuaian fiskal positif silakan masukkan. Prinsip dari penyesuaian fiskal positif ini adalah menurut laporan keuangan komersial boleh dibiayakan dan menurut pajak tidak boleh. Gitu ya. Biaya-biaya menurut komersial dibolehkan, menurut pajak tidak boleh. Nah, kata kuncinya ada di sini. Jika positif artinya penyesuaian ini menambah pajak penghasilan terutang. Nah, jika negatif maka penyesuaian ini adalah mengurangi pajak penghasilan terutang. Sehingga pajak penghasilan neto fiskalnya 0 ya di sini ya. Oke. Kita lihat bedanya pentingnya mengisi ini karena ini masih PPh final. Jika kita isi ini di sini, maka ke depan ini adalah ke induk ini. Nah, penghasilan neto fiskalnya 0, jadi nggak ada pajak terutang lagi di akhir tahun. Namun jika kita lupa mengisikan ini, kita tidak masukkan ini, maka di depannya tentunya nanti akan kena 92.300. Penghasilan neto fiskalnya 92.300. Sehingga Anda masih harus bayar pajak Rp10.153.000. Gitu ya. Jadi karena ini masih perusahaan dikenakan PPh final, maka ini tidak kena pajak. Karena sudah bayar pajak final bulanannya ya. Sudah bayar pajak final bulanannya sebesar Rp4.200.000. Saya lihatkan lagi, sudah ada ininya. Nah, ini pajak Rp4.200.000. Clear, tadi adalah di sini lampiran 1. Jika sudah selesai kita akan buka induk. Nah, induk lanjutan ini silakan update nomor telepon Anda. Update nomor telepon ini penting karena tahun 2023 ini menurut kami akan banyak nanti pemberitahuan-pemberitahuan dari DCP, dari Ditjen Pajak. Mengingat tahun 2024 nanti akan ada launching sistem yang benar-benar baru yang katanya komprehensif, jauh lebih powerful dibandingkan sekarang ya. Nanti masukkan aja ininya. Masukkan saja nomor telepon yang update agar Anda bisa mendapatkan update-update dari pajak. Oke, sudah, karena ini sudah ada di sini semua 000 semua karena hanya dikenakan PPh final. Bagaimana dengan yang tarif umum PPh? Nanti kita bahas di video berikutnya. Jika sudah, induk lalu klik induk lanjutan. Nah, klik induk lanjutan ini, setelah ini ya, ini langsung diisi nama kotanya. Ya, nama kotanya mengisi kota, tanggalnya tanggal hari ini 20 Januari 2023. Nah, ini nama lengkapnya adalah ditulis dan NPWP-nya. NPWP-nya harus dituangkan ya. Oke. Jika sudah, kembali ke atas lalu buka ini. Nah, lampirannya apa? Anda perusahaan apa? Ini tadi contohnya perusahaan dagang, maka klik perusahaan dagang, kita klik buka. Nah, ini adalah transkrip laporan keuangan. Transkrip laporan keuangan silakan dibuka. Di sini ini kita tuangkan angka-angka dari laporan laba rugi tadi ke sini. Kita lihat lagi. Kita lihat neraca. Yang pertama ada kita neraca. Kas dan setara kas kita cek di neraca adalah 144.600 ditambah 52 juta, ada 196.600. Oke, lalu ini tidak ada, ini sudah. Lalu masukkan aktiva tetap di 10.000.000, 7.500.000. Ini lihatnya di
ini ya rekan-rekan. Lihatnya di sini, kita tuangkan angka-angka dalam laporan keuangan tadi, kita tuangkan kembali ke sini transkrip laporan keuangan. 10 juta, 7 juta 500. Ini aktiva tetap lainnya 10 juta. Penyusutannya 7 juta 500. Sehingga jumlah aset Anda, persediaan barang dagangan 20 juta belum masuk. Persediaan barang dagangan 20. Total aktiva 219.100. Cek 219.100, betul ya total aktiva. Kemudian kita ke total pasiva. Utang tidak ada, langsung adanya di modal awal laba ditahan tahun sebelumnya. Ini ya pasifanya seperti ini, tidak ada utang. Kita masukkan ekuitasnya, kita masuk ke sini. Juta 3188,1. 100 juta 3188.100. Laba ditahan tahun ini adalah 88.100. Oke, 219.100. Cocok, klop. Dan berikutnya elemen dari laba rugi. Kita kembali lagi ke laba rugi, dituangkan di sini. Penjualan adalah 840 juta. Pembeliannya di 6. Di sini untuk pembelian masuk plus biaya transportasi ya, 680.000. 680 juta maksudnya. Persediaan awal 10, akhir 20. Oke, ketemu di sini. Beban penjualan dan lain-lain adalah di 77.700. Beban umum dan administrasi, sehingga laba bersihnya di 92.300 ya. Oke. PPh masukkannya 4.200. Sehingga 88.100. Oke, cocok ya. Transkrip kita udah hampir selesai. Sudah selesai mengisi transkrip dan kita klik sebelumnya. Lalu klik kirim. Nah, diklik dikirim ini adalah silakan unggah laporan keuangan kita. Silakan unggah laporan keuangannya ya. Oke, sudah di sini masukkan kode verifikasi yang masuk ke email kita. Cek, masukkan kode verifikasi dan klik submit. Dan selesai. Itu ya. Klik submit dan selesai. Kita akan berikutnya akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik di email kita. Oke, kita akan mendapat bukti penerimaan elektronik dan sudah selesai tugas kita untuk lapor SPT tahunan. Bang, bagaimana jika ketika kita submit ada kendala? Maka ada petunjuknya di bawah ini, kendala-kendala yang sering muncul ketika submit e-form SPT tahunan badan. Selesai, dan itulah tadi pembaca dan pemirsa tipspajak.com, panduan lengkap cara isi lapor SPT tahunan badan melalui e-form. Ini adalah tahun pajak 2022 yang kita lakukan sekarang di Januari 2023 ini. Oke ya, ini adalah panduan menurut ini sudah kita isi semua. Ini versi tertulisnya ada di sini ya, versi tertulisnya ada di sini, dan yang kita lakukan barusan tadi adalah versi langsung videonya. Sekian, sudah selesai ya lapor SPT tahunan badan melalui e-form PDF. Untuk bukti lapornya kami upload di
versi tertulis ya setelah ini. Bukti penerimaan elektroniknya kita cek di email, kita dapat bukti penerimaan elektroniknya akan ada di situ. Itulah tadi tutorial cara lapor SPT tahunan badan secara online tahun 2022 dengan e-form PDF. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, silahkan untuk kunjungi berbagai kanal media sosial kami, dan kami juga menyediakan tanya jawab gratis, konsultasi gratis ada di Telegram Tips Pajak. Kemana saja Anda bisa menghubungi kami? Anda bisa menghubungi kami di berbagai channel di sini. Ada YouTube ini tentunya, kemudian ada Telegram Tips Pajak. Di sini Anda bisa klik ya. Silahkan masuk ke Telegram Tips Pajak. Di situ ada bersama teman-teman lainnya. Nah, di situ Anda mendapatkan panduan lengkap SPT tahunan ya, panduan lengkap cara isi SPT tahunan baik badan ataupun orang pribadi. Selain di Telegram, kami ada juga di Instagram, Twitter, dan juga website. Silahkan diskusi di sana. Dan tentunya kami juga membuka peluang pada Anda untuk berdonasi, untuk memberikan tip dengan mengeklik Saweria ini. Contoh untuk berdonasi adalah klik di sini. Ulangi ya. Kita ulangi dari ini tadi. Scroll ke bawah, ada ini tipspajak.com/link. Kemudian di sini ada Saweria, klik di sini. Dan Anda bisa melakukan donasi. Misal kamu belum login, ini tidak perlu login, Anda tidak perlu login, dan Anda bisa langsung memberikan ininya, nominalnya berapa. Misal Anda mau donasi 200.000 misal, bisa 10.000 silahkan, 5.000 silahkan, 200.000 juga silahkan. Silahkan, ini dari Pak Jono Sambodo gitu ya misal ya. Tuliskan email Anda. Terima kasih. Oke, misal terima kasih. Lalu klik saya berusia 17 tahun atau lebih dan saya setuju bahwa dukungan ini diberikan secara sukarela, bukan sebagai imbalan atas kegiatan komersial. Lalu metode pembayarannya adalah di QRIS. Silahkan klik QRIS. Udah di sini. Silahkan scan dengan QRIS Anda. Seperti itu ya. Terima kasih telah menonton, dan akhir kata selamat mengisi laporan. Selamat melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2022 di tahun 2023 ini. Semoga lancar dan usahanya semakin dimudahkan. Salam sukses dan sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.